Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Jo, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, hari ini saya akan belajar mensupervisi Bapak. Bukan berarti di sini saya lebih baik dari Bapak, Pak. Mungkin juga saya nanti bakal belajar dari Bapak, apalagi ada masalah pembelajaran. Apalagi Pak Jo ini kan baru selesai PPG itu masih fresh graduate-nya. Baik Pak, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pertanyaan pertama. Jadi tujuan pembelajaran Bapak hari ini apa Pak? Ya, terima kasih Pak Anton. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya capai pada pembelajaran hari ini, yaitu peserta didik mampu memahami dan memiliki kesadaran akan keberadaan diri, serta mampu berinteraksi dengan lingkungan terdekatnya. Ia mampu menganalisis hubungan antara kondisi geografis daerah dengan karakteristik masyarakat dan memahami potensi sumber daya alam serta kaitannya dengan imitasi kebencanaan. Oke, nah, mungkin itu Pak tujuan pembelajaran yang dicapai. IPS ya Pak ya? Ya, IPS. Terus nanti kan saya akan melakukan observasi di kelas. Ya. Nah kan saya sudah sampaikan ada 3 pengembangan yang akan saya lihat nanti. Tapi nanti semua aspek itu akan saya amati ya Pak. Nah, tapi Bapak nanti akan area pengembangan mana yang Bapak hendak capai pada supervisi kali ini Pak? Ya, untuk area pengembangan supervisi yang ingin saya capai itu yang pertama, yang bagian pertama, yaitu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Ya, bagaimana di situ kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, penggunaan komunikasi positif, penerapan disiplin, dan pemberian motivasi. Oke, berarti jadi difokus di poin yang pertama itu ya. Ya. Mengembangkan lingkungan belajar yang nyaman untuk murid. Nah, terus pasti sebelum di supervisi ini Bapak sudah mempersiapkan strategi. Nah, boleh diceritakan strategi apa yang akan Bapak capai, apa yang Bapak gunakan di kalau untuk masalah strategi Pak, ini sudah saya tuangkan di RPP ini. Yaitu pertama, model pembelajaran yang akan saya terapkan nanti di sini adalah problem based learning. Kemudian metode yang saya akan gunakan nanti itu campuran, yaitu diskusi, ramah, dan tanya jawab. Mungkin dari itu mungkin yang akan saya terapkan nanti dalam pembelajaran nanti Pak. Berarti nanti berbasis masalah ya? Ya, lebih banyak memberikan pertanyaan kepada siswa. Oke, mungkin itu saja yang menjadi percakapan kita sebelum observasi kelas. Nanti selanjutnya kita akan lanjut ke kelas. Ya, siap. Sudah dipilih kelasnya? Kelas 7B nanti. Ya, oke. Ya Pak, terima kasih. Sebelumnya saya akhiri sebelum nanti kita melakukan observasi kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Ya. Alhamdulillah. Ya, selamat ya. Nah, jadi untuk kehadiran hari ini bagaimana? Apakah ada yang apa? Ada.
Kemudian selain Mas sama lagi yang gratis. Boleh persiapkan semua ya. Ya. Sebelum mulai pembelajaran, coba saya minta yang masih memakai topi, ya, coba lepas supaya kelihatan gantengnya, ya kan? Jadi anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa untuk kepercayaan kita dan kita berdoa untuk berbuat lebih dahulu. Ya, silakan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa dimulai. Jadi untuk materi kita hari ini tentang interaksi sosial bisa kalian buka di buku kalian halaman berapa juga? Berapa? 83. Ya, halaman 83. Ya, interaksi sosial. Ya, sudah? Nah, sekarang Bapak mau bertanya ke kalian. Kira-kira kalau Bapak di depan di sini berbicara dengan kalian yang ada di ruangan kelas ini, apakah ini bisa disebut sebagai interaksi sosial? Bisa. Bisa. Oke, bagus. Bisa ya. Nah, apa alasan kalian mengatakan bahwa ini merupakan bagian dari interaksi sosial? Nah, kenapa interaksi antara Bapak dengan kalian itu termasuk bagian interaksi sosial? Karena ya
saling berkomunikasi. Oke, bersilakan. Nah, karena terjadinya komunikasi antara bapak dengan kalian, maka itu sudah menjadi bagian interaksi sosial. Oke ya, bagus. Nah, selain terjadi komunikasi, apalagi yang menyebabkan kita bisa disebut sebagai interaksi sosial? Karena adanya, kalau bertatapan-tatapan begini apa? Ya, berhadapan. Nama lainnya dari berhadapan apa itu apa? Kontak? Ya, kontak mata atau kontak sosial. Jadi selain adanya komunikasi harus ada terjadinya kontak, ya. Itu kalau sudah ada komunikasi yang kontak, maka disebut sebagai interaksi sosial. Jadi apa pengertian interaksi sosial itu? Apa yang bisa katakan? Apa yang dimaksud interaksi sosial? Ini kan bapak satu orang dengan kalian yang kelompok. Interaksi juga bisa berkaitan antara satu individu dengan yang lain. Misalkan Sofwan dengan Ahmad Ghifari juga sama. Jadi pengertian dari interaksi sosial adalah Selalu hidup bersama manusia lain. selalu hidup bersama dengan yang lainnya. Bagus, tapi masih kurang. Ya, sedikit tambahan. Apa berikan kata awal ya? Interaksi sosial adalah hubungan antara individu dan individu yang lain, antara individu dan kelompok, dan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Ya, oke. Nah, itulah pengertian dari interaksi sosial. Jadi interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara satu individu dengan individu yang lain, antara individu dengan kelompok maupun antara kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, oke. Itu pengertian interaksi sosial. Nah, anak-anak ya, untuk mengawali pembelajaran ini ada capaian pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan pada ini ya. Nah, apa yang dicapai pembelajarannya? Peserta didik mampu memahami dan memiliki kesadaran akan keberadaan diri serta mampu berinteraksi dengan lingkungan terdekatnya. Nah, jadi tujuan capaian pembelajaran ini supaya kalian itu memiliki kesadaran. Ya, kalau kalian ini adalah makhluk sosial yang berinteraksi satu dengan yang lain dan saling membutuhkan. Ya. Mampu menganalisis hubungan antara kondisi geografis daerah dengan karakteristik masyarakat dan memahami potensi sumber daya alam serta kaitannya dengan mitigasi kebencanaan. Sampai pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan pada ini ya. Nah, sekarang tadi pengertiannya sudah kalian dapatkan tentang pengertian interaksi sosial. Nah, sekarang Bapak akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ya. Oke ya, beberapa kelompok. Saya rasa nah ini boleh saja kita bentuk ya. Kelompok yang satu untuk yang laki-laki. Kemudian yang kedua kelompoknya Apriani, dan yang kelompok tiga kelompoknya siapa? Serlina apa ini? Serlina, oke. Kelompoknya ya, Serlina, kelompok tiga, kelompok dua Apriani, dan kelompok satu Hakim. Nah, itu kan berani ya. Ya, badannya besar berani. Dari mana Hakim? Jangan loyo. Ya. Kelompok satu, kelompok dua, dan kelompok tiga.
Ya, oke, karena diskusinya sudah selesai, jadi mau tidak mau kita harus membuat sebuah kesimpulan tentang apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Ya, nah untuk kesimpulannya bahwa interaksi sosial ini adalah hubungan timbal balik antara satu individu dengan yang lain, ya, atau hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok maupun antara kelompok dengan kelompok yang lain, ya. Oke, itu intinya dari pengertian interaksi sosial. Kemudian interaksi sosial ini terbagi menjadi dua. Ada yang sifatnya asosiatif, ya, ada yang disosiatif. Kalau yang asosiatif itu sifatnya adalah mempersatukan, ya, atau menyatukan. Contohnya kerjasama, ya. Contohnya kerjasama, kemudian akomodasi dan lain sebagainya. Artinya interaksi sosial yang terjadi itu sifatnya bukan memecah belah, lebih banyak menyatukan. Kerjasama antara satu kelompok dengan kelompok lain pasti akan terbentuk yang namanya persatuan dengan yang lain. Kemudian yang kedua, interaksi sosial yang sifatnya disosiatif, artinya memecah belah, ya. Contohnya tadi yang sifatnya memecah belah adalah pertentangan dan persaingan, ya. Yang semacam persaingan itu pasti akan memecah belah antara pihak yang satu dengan yang lain, karena masing-masing tujuan itu memiliki tujuan masing-masing. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Sudah paham? Sudah paham semua? Ya, oke, kalau sudah paham. Oke, lanjut. Nah, dari sekian banyak aktivitas yang sudah kita lakukan ini, kira-kira siapa yang bisa memberikan kesan moral apa yang kita dapatkan pada kesempatan belajar hari ini? Siapa yang bisa? Nah, Riyadi, silakan. Yang moralnya apa? Ya, oke. Nah, moral yang bagus, jangan terlalu lupa. Ya, hari ini Bapak mengingatkan untuk materi yang akan kita pelajari, yaitu berhubungan dengan ASEAN, ya. Silakan pelajari di rumah tentang ASEAN. Nanti pertemuan minggu depan kita bertemu kembali. Oke? Ada pertanyaan? Ya, pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Bagaimana perasaannya sudah melakukan pembelajaran tadi? Alhamdulillah menyenangkan. Ya, mungkin masih ada sedikit kendala tadi, Pak. Mungkin dari faktor urutan proses pembelajarannya dalam problem based learning ini mungkin masih banyak yang keliru urutannya, tapi mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki nanti. Kalau menurut Bapak, apa yang sudah baik yang sudah tadi Bapak lakukan dalam pembelajaran tadi? Untuk apa yang sudah baik, tentu ada beberapa yang sudah dikerjakan tadi, terutama untuk dari segi keaktifan. Alhamdulillah dari setiap kelompok turut berpartisipasi dalam kegiatan diskusinya tadi,
Ya, tapi ada juga gangguan-gangguan dari teman-temannya mungkin yang sedikit ada bermain tadi, tapi itu semua bisa diantisipasi karena keaktifan dari salah satu anggota kelompok tadi. Nah, kemudian dari segi motivasi untuk belajar, ya, saya rasa kalau untuk motivasi belajar ini tidak ada kendala, Pak. Nah, kemudian keinginan untuk belajar, bisa kita lihat tadi sangat antusias. Nah, kemudian lagi Pak ya, mungkin itu dulu Pak, mungkin yang bisa saya jelaskan. Kalau yang tadi Bapak masih ada rasa kurang, kira-kira apa Pak, bagian mananya yang Kalau yang kurang itu pertama dalam hal bagian penutup, Pak. Nah, ini untuk bagian penutup ini kadang-kadang kalau untuk membuat sebuah kesimpulan, ini kan seharusnya yang membuat kesimpulan itu dari seorang siswa. Nah, namun untuk dalam tingkat kognitifnya, siswa itu kadang-kadang agak susah menyimpulkan dari apa yang sudah didiskusikan di kelas itu. Nah, kemudian makanya tadi saya bergegas langsung membuat sebuah kesimpulan dengan tujuan jangan sampai pembelajaran hanya berhenti di situ. Nah, kemudian dari segi ice breaking, kalau dari ice breakingnya tadi, itu belum saya lakukan. Tapi untuk dari segi memberikan motivasi dari segi awalnya tadi saya sudah lakukan. Tapi yang untuk ice breakingnya ini saya belum lakukan, Pak. Mungkin karena saya belum pengaruh kelupaan, ya pengaruh terbawa suasana di kelas. Jadi hal semacam itu belum saya lakukan. Lagi Pak ya, untuk itu dulu Pak. Ya, mungkin dari ini tadi ya, saya ambil kesimpulan, mungkin dalam pengambilan kesimpulan itu memang yang saya amati tadi masih disimpulkan oleh Bapak sendiri ya. Ya. Nah, kira-kira untuk rencana ke depan itu apakah Bapak punya strategi agar anak bisa menyimpulkan sendiri? Kalau untuk langkah strateginya, ya ini saya masih berandai-andai Pak ya. Tapi untuk strategi yang lebih mantapnya nanti saya pikirkan di belakang. Tapi yang untuk hari ini tapi masih berandai-andai. Strateginya mungkin dari setiap kelompok mau tidak mau kita paksakan untuk membuat sebuah kesimpulan. Jadi bukan hanya disimpulkan per individu tapi per kelompok itu. Nah, kemudian setiap masing-masing kelompok membuat kesimpulan dan kita kita rangkum dari kesimpulan-kesimpulan itu, kemudian kita buat kesimpulan yang lebih yang lebih real nanti Pak. Nah, kalau misalkan hal itu semacam itu tidak kita paksakan, tentu ada keinginan siswa itu untuk tidak melakukan membuat kesimpulan. Nah, mungkin semacam itu mungkin Pak, dari segi pengetahuan saya. Oke, selain tadi kan Bapak membagi kelompok untuk menyimpulkan, kan tadi sebenarnya sudah bagus Pak. Jadi setiap kelompok sudah suruh memecahkan masalah, ini termasuk apa, dan itu juga mungkin kalau konklusinya itu yang membuat kesimpulannya itu yang paling memang paling susah itu anak-anak kita membuat kesimpulan. Nanti Bapak sudah punya strategi ya, jadi bukan hanya ditanya siapa yang mau, ya bisa saja nanti untuk pembuatan kesimpulan per kelompok tadi ya Bapak bilang, kemudian dikumpulkan nanti dijadikan satu kesimpulan. Itu sangat bagus Pak idenya, mudah-mudahan nanti bisa diimplementasikan. Kemudian tadi masalah ice breaking Pak, kira-kira bagaimana tindak langkah ke depannya? Padahal tadi sudah ada sebenarnya ice breaking yang untuk semangat itu. Ya, itu kalau untuk ice breaking kan untuk di bagian yang terakhir Pak ya. Mungkin kalau untuk memotivasi,
Misalkan yang memberikan tepuk tangan, tepuk semangat tadi itu Pak. Tapi untuk ice breaking karena saya memang belum ada persiapan atau kemungkinan saya lupa tadi itu Pak. Untuk strateginya mungkin hal semacam ini akan saya buat terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran. Jadi nanti saya akan persiapkan memang ice breaking yang sudah saya sediakan nanti dan saya akan lakukan di kelas lagi strateginya seperti itu. Kan biasanya kita lupa Pak. Padahal kita sudah buat ice breaking misalnya di rumah, nanti ice breaking ini. Biasanya agar tidak lupa apa yang Bapak lakukan supaya nanti ice breaking itu ada misalnya di pas pembelajaran. Mungkin Pak ya? Ice breakingnya ini nanti saya akan cantumkan juga di bagian RPP kalau bisa Pak, di bagian terakhirnya itu supaya nanti ketika saya masuk, ketika saya lihat RPP saya, nah kebetulan kalau memang saya lupa saya akan lihat ice breaking di bagian belakang itu. Kalau tidak, nanti saya akan cantumkan di bagian skenario Pak. Nah, tentu kan kalau dalam RPP untuk melakukan sesuatu kita harus buat skenario agar apa yang kita buat di RPP itu kita bisa jalankan secara maksimal. Karena skenario kita sudah buat dari awal memang. Ya. Ide yang sangat bagus itu Pak. Ya, tidak ada salahnya sebenarnya memasukkan ice breaking, kemudian misalnya kegiatan-kegiatan yang menyenangkan itu ke dalam RPP. Sekarang kan sudah diperbolehkan, tidak seperti dulu. Jadi itu ide yang sangat bagus untuk mengingatkan Bapak nanti kedepannya, saya mau adakan ice breaking. Nah kalau di itu namanya pendidikan sosial emosional ya ice breaking itu. Jadi supaya anak nyaman, menyenangkan mengikuti pembelajaran. Nah itu poinnya. Kemudian tadi yang terakhir itu masalah langkah-langkah tadi kan ada yang ada yang terlupa atau ada yang kelewat. Itu kira-kira bagaimana Pak perbaikannya? Ya kalau strategi kedepannya Pak. Mungkin ini sudah menjadi permasalahan dari setiap guru. Kadang-kadang dalam melakukan langkah pembelajaran itu biasanya ada yang salah atau ada yang keliru atau bolak-balik. Kalau saya itu lebih ke bolak-balik Pak, terbulak-balik antara langkah yang satu dengan langkah yang kedua. Tapi untuk antisipasi ini intinya kalau untuk langkah-langkah yang terbolak-balik itu saya rasa tidak masalah Pak. Yang penting dalam setiap langkah-langkah di RPP itu kita jalankan meskipun terbolak-balik, karena hal yang kelupaan itu saya rasa sudah manusiawi kalau menurut saya. Ya mungkin strateginya ya mungkin salah satunya ya lebih memperkuat lebih membuat hafalan tentang langkah-langkah tersebut. Ya. Kalau bisa ya diperkuat Pak nanti kalau mengenai langkah-langkah itu ya. Kadang-kadang saya sering lupa. Iya. Bisa mungkin nanti ini yang sering kita lupa juga mungkin biasanya sebelum pembelajaran tidak dibaca lagi RPP-nya. Nah, mungkin salah satunya itu ya Pak, kita menguatkan dengan membaca lagi langkah-langkah pembelajaran. Nah, itu oke. Itu saja mungkin Pak. Dari hasil pengamatan saya juga sudah cukup baik, sudah ada semua dari ketiga aspek yang saya nilai sudah ada semua, alhamdulillah semuanya. Ya mungkin yang tadi itu yang Bapak rasakan itu mungkin nanti tinggal ditingkatkan pada rencana tindak lanjut berikutnya. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya sangat banyak belajar dari Bapak. Banyak langkah-langkah pembelajaran mungkin yang belum saya terapkan, nanti akan bisa saya terapkan, akan bisa saya contoh Pak. Ya terima kasih, saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.